好。OK，teman-teman selamat sore ya，欢迎大家参加今天的回答问题的节目。等一下，我看一下班长给我寄了什么问题呀？Saya lihat dulu pertanyaan dari 班长。同学们，大家可能大部分都在家是吧？teman-teman mungkin banyak kan ada di rumah ya。OK，今天是中秋节在这里呢，祝大家中秋快乐，身体健康，全家团圆ya. Teman-teman hari ini kalau kita translate ya Mid Autumn Festival ini adalah salah satu perayaan yang sangat meriah juga bagi masyarakat China ya. Kalau teman-teman tahu ada namanya 春节晚会，春节晚会 itu malam sebelum besoknya Imlek. Nah, biasanya mereka adakan acara-acara perayaan. Nah, 今天晚上呢，如果大家有中国中央电视台，kalau misalnya teman-teman di rumah ada pasang CCTV ya, channel CCTV, mereka hari ini juga ada 中秋晚会. Jadi teman-teman kebayang berarti memang meriah banget ya. Kira-kira perayaannya seperti Imlek gitu karena mereka juga melewati perayaan ini dan mereka berkumpul seperti ibaratnya Imlek kita kumpul bareng. Makanya tadi ucapan saya 我希望大家健康然后全家团圆 ya, seluruh keluarga bisa berkumpul walaupun mungkin sekarang via virtual ya. OK， 好，那我们先看一下班长给我寄的问题。OK ya, kita lihat dulu pertanyaannya. OK。中秋节中秋节可能大部分的人都会吃月饼ya. Jadi Mid Autumn Festival ini sangat identik dengan yang namanya kue bulan gitu ya, karena bulat dan ya melambangkan ya identik dengan yang namanya berkumpul bersama. Jadi satu keluarga bisa berkumpul bareng. Semuanya lengkap dan itu adalah lambang kebahagiaan seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada waktu kita akan sedikit bahas ya beberapa kata-kata yang sering dipakai pada saat 中秋节. Nah, 我们先看一下问题. Kita lihat dulu pertanyaannya. 星期天的问题. 好，看一下. Oke. Senam ya, senam kemarin kayaknya di kelas saya ada kasih tahu ticau itu mah ticau senam ya. Ini pertanyaan dari Ibu Judi. Oke. 身体的体，身体的体，身体 itu badan, tubuh atau kesehatan ya, ada dua arti. Nah, ticau, cau ini adalah gerak, mengoperasikan, menggerakkan, namanya cau. Senam ya. 同学们喜欢体操吗？ teman-teman ada yang suka senam? 喜欢吗？喜欢体操运动吗？ Jadi suka olahraga senam ya. Ti ini dari badan, tubuh. Cau ini adalah digerakin ya. Jadi kalau digabung jadi artinya senam ya. Ini menggerakkan tubuh. Menggerakkan. Mengoperasikan ya, 体操. 好，再来 berikutnya pertanyaan dari Yuli Christine. 他会唱得很好听. Oh, 他会唱歌 mungkin ya. G mungkin diketiknya jadi D. Oh, ini yang masih bahas tentang te. Ya, ini formatnya sudah benar, Yuli. Jadi 他会唱歌 ke ya, bukan te. 等一下，他会唱歌，唱 bernyanyi ke lagu. Dia bisa bernyanyi lagu. Ke ini adalah noun ya. Chang adalah kata kerja. Hui. 他会唱歌 terus dia bilang 唱得很好听 boleh nggak老师 boleh 唱的 di bawah ya 很好听 ya saya rasa ini teman-teman sudah tahu tipsnya harusnya sudah lebih mudah ya 唱
kata kerja 的很好听. 好听 itu enak didengar. Kayak kita bilang merdu ya. 好听. 听 dengar. 听写的听. 他唱歌唱得很好听. Kalau teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau tidak pakai noun ya udah bisa langsung 他会 对不起, misalnya dia bernyanyi dengan sangat bagus ya udah 他唱得很好听. Cuman kita nggak tahu nyanyi apa gitu ya. Nah, kalau kalimat ini lengkap kan? Kalau kalimat ini lengkap, dia bisa bernyanyi lagu. Oh, jadi kita tahu oh nyanyinya lagu ya. 唱得很好听, bernyanyi dengan sangat bagus didengar. Yuli hadir. Ini pertanyaan sudah benar. Kalimatnya sudah benar ya formatnya. Boleh ya. Dia tanya saya boleh nggak? Boleh. Ini formatnya beserta dengan huruf Mandarinnya. Oke, 再来 pertanyaan berikutnya dari Wiriani. 老师 kalau 聪明, oh yang kemarin ya, boleh nggak tambah embel-embel di belakang? Misalnya 很聪明读书, 不可以. Soalnya 厉害 kan nggak boleh, betul, 厉害nggak bisa. Jadi memang teman-teman tahu ya, oh 聪明 pintar, terus 厉害 itu hebat. Nah jadi kalau kita di bahasa Indonesia kan bisa, oh dia sangat pintar belajar ya, 聪明读书. Itu nggak bisa, kalimatnya nggak bisa seperti itu ya. Jadi 聪明, mungkin saya bisa kasih tips ke teman-teman adalah tidak ada embel-embel di belakang ya. Jadi kalaupun ada dia sebagai koma gitu, contoh ya. Nah, ini sudah mungkin di screenshot dulu, baru saya kasih beberapa contoh. Silakan teman-teman. 好啦, udah ya. Saya hapus dulu. 等一下，同学们，我换一下屏幕，saya ganti layar saja. Enakan tulis di ini, di note. Ya, oke. 刚才我说聪明. Ya, memang secara kita lihat, diartikan kan pinter gitu-gitu ya. Nah, kayak 聪明, ini MING ya. Harusnya di sini ada 2, cuma kemarin saya jelasin di kelas bahwa 聪明 biasanya mingnya dibaca nada 5. Padahal ini huruf Mandarin kalau teman-teman kenal nada 2. 明天的明就是这个明. Aslinya dia adalah nada 2. 明天 besok ya. Oke, 聪明 itu pintar. Ya, jadi teman-teman jadi tahu, oh berarti penggunaan 聪明 itu dia tidak bisa ada embel-embel yang saya bilang, oh tidak bisa tambahin belakangnya, misal pintar belajar gitu ya, 没有这么说，没有，他很聪明读书, nggak usah, langsung dia 他很聪明, jadi orang tahu, oh dia sangat pintar, titik, ya. Atau anak kalimat, misalnya 妹妹很聪明. Koma gitu ya. 妹妹很聪明. 每学期. Apa itu 学期, teman-teman? Ini takutnya jelas ya. 学期还记得吗？我们学过吗？ Kita pernah belajar 学期kah? 每学期都得到第1名. Yes, semester. 好，妹妹很聪明. Jadi kalau yang ini saya kasih contoh supaya teman-teman nggak salah paham. Lalu bukannya bilang ya 聪明 di belakangnya nggak ada embel-embel gitu ya. Kenapa ini masih panjang banget gitu ya? Sebentar. 每学期都得到第一名 itu juara 1. Ti kan masih ingat ya,
ke pelajaran ke-1, kedua, ketiga. Ming ini nama, Ming zi de Ming. Di Ming jadi juara 1. Total memperoleh, mendapatkan. To kenapa? Karena setiap, berarti jama, every ya, setiap. Xueqi tadi semester ya, tadi setiap semester pasti dapatnya juara 1. Nah, Mei很聪明, ini anak kalimat maksud saya gitu. Jadi biar teman-teman paham, oh, 他很聪明, kan kelihatan oh titik gitu ya, nggak ada embel-embel. Nah, ini kayak contoh dia di anak kalimat pun dia koma gitu, nggak bisa teman-teman tambahin kosakata lain maksud saya ya, seperti itu. Ya, 妹妹很聪明,每学期都得到第1名, setiap semester selalu dapat juara 1 semuanya ya. Jadi every semester itu dapatnya juara 1. Sampai sini lebih jelas ya. Sama, 妹妹很厉害, gitu ya. 每学期都得到第1名, sama gitu ya. Jadi dia nggak bisa tambahin embel-embel kosakata di belakang. Kalau dia anak kalimat ya udah koma baru ceritakan hal lain seperti itu ya, nyambungannya. 妹妹很聪明. Jadi dari sini teman-teman jadi lebih paham. Oh, berarti dia kayak berdiri sendiri. 厉害聪明. 真有两下子. Nggak mungkin belakangnya ada tambahan kosakata yang lain. Nggak mungkin ya. Sampai di sini cukup jelas untuk 聪明. Ya, kemarin kita sempat bahas, cuman mungkin saya nggak tulis kalimatnya. Nah, ini teman-teman jadi lebih memahami. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh, Loshi, kalau saya mau bilangnya sangat mahir memasak atau sangat pintar memasak, kita pakai, masih ingat di materi kita di kelas yang saya bilang, oh teman-teman kalau mau nyatain sangat pintar ini, sangat pintar itu kan ada belakangnya tuh embel-embel, maksudnya ada noun-nya, misalnya sangat pintar masak, noun-nya kan masak ya, sangat pintar ngomong bahasa Mandarin, sangat pintar bercerita, iya, 很会. Itu pasti kepake ya, 很 sangat, 会-nya bisa, pintar karena skill, 很好. Jadi teman-teman jadi tahu, oh kalau saya mau ada belakangnya, ada noun-nya, maka pakai 很会. Ya, atau 真会, oh 你真会说话, kamu sangat pintar ngomong gitu ya, maksudnya ngomongnya bagus, terus ya misalnya contoh ngomongnya manis, kadang-kadang orang juga bilang, oh 你真会说话, 真 really, teman-teman bebas mau 很 mau 真itu boleh ya. Ini silakan di screenshot, saya mau ganti halaman ya. Jadi 聪明厉害, saya rasa sudah jadi jelas, teman-teman semoga tidak salah penggunaan lagi. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, Pak Arif. Oh, ini kemarin juga sudah ya. Contoh te yang diikuti noun tidak ada ya, Laoshi. Oh, yang tadi yang kemarin kita latihan mengisi titik-titik kosong itu tidak ada te yang diikuti noun. Te yang diikuti noun adalah yang ini ya. Biasanya dia melambangkan kepunyaan. Misalnya ya kayak ini bacanya te juga, namanya pai shao te ya. Saya rasa sudah ulang beberapa kali, apalagi teman-teman yang ulang Sabtu Minggu harusnya sudah, oh ya saya udah tahu nih, ini te adalah yang te-nya plus belakangnya noun. Depannya dia bisa variatif, bisa noun juga, bisa pronoun, bisa kata ganti orang, bisa juga kata kerja. Misalnya 写的汉字, 写 kan tulis, menulis ya. 写 kan kata kerja ya, 写的汉字. Cuma hanzinya adalah noun. Nah, ini artinya apa? Ini kayak satu frase. 写的汉字, 他写的汉字很好看. Contoh. Artinya, kalau kita translate ke bahasa Indonesia, ini hanzi, pinnya ketinggalan ya. 他写的汉字很好看. 什么意思? Oke, mungkin belum masuk ya. Huruf Mandarin yang dia tulis, jadi ini yang saya bilang satu frase itu maksudnya dia satu kesatuan. Jadi begitu teman-teman lagi mentranslate kalimat di bahasa Indonesia, misalnya masakan yang dia masak, huruf Mandarin yang dia tulis, pakainya begini formatnya ya, huruf Mandarin yang dia tulis, masakan yang dia masak, 他做的菜, masakan yang dia masak, 他说的话, kata-kata yang dia omongkan, gitu ya, 他说的话. Oke, ya, 谢谢. Ya, huruf Mandarin yang dia tulis sangat bagus. Seperti itu. Jadi
patokan itu cukup bisa berlaku untuk 90% ya. Bahkan ini pasti belakangnya adalah noun, pasti. Ya, noun itu termasuk orang ya. Jadi bukan benda mati tapi orang. Misal papa, the papa kan orang dan orang tapi noun gitu ya. Papa punya papa, papa the papa, 我们叫爷爷啊, papa the papa, te-nya adalah te ini juga ya. Jadi dengan begitu teman-teman jadinya, oh saya punya patokan dan jadinya lebih jelas ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Dari VV, sebetulnya saya masih bingung dengan penggunaan te karena masih bingung membedakan kata sifat kata kerja. Oke. Kalau membedakan kata sifat kata kerja, mungkin pada saat belajar kosakata itu benar-benar弄清楚artinya cari tahu dengan sangat jelas. Misalnya 聪明itu kata sifat ya, adjektif. Terus mei itu benda, tapi dia adalah subjek maupun bisa jadi objek seperti itu. Tapi mei itu benda, kata benda noun kayak gitu. Terus 明天 itu sebenarnya kata benda, cuman kata benda keterangan waktu kayak gitu. Kalau di bahasa Mandarin begitu ya. Jadi kata benda tapi sifatnya adalah keterangan waktu, misalnya 明天 kayak gitu ya. Oke, tetau itu memperoleh adalah kata kerja verb. Persis kayak verb, adjective dan noun di bahasa Indonesia. Cuman kalau di bahasa Mandarin sekarang mungkin teman-teman lebih sadar bahwa oh oke, berarti saya paham. Tidak bisa sembarang gitu ya, nggak bisa oh ini maksudnya ini. Tapi teman-teman akan lebih sadar bahwa oh ini berarti kata kerja ya, memperoleh gitu ya, tetap. Nah itu pelan-pelan nanti teman-teman akan banyak kosakata dan teman-teman tahu oh ini kata kerja, kata benda, kata sifat ya. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Sebentar, ada 2 tambahan yang dikirim. Bukan ya. Oh, imu sanfenti. Ini sudah. Halaman. Kalau sudah, saya ganti halaman. Halaman. Oh, tadi saya minta translate, banyak yang ketik dan sudah paham dengan apa yang saya katakan dan benar semua ya. Gongxi tongxuemen, xie. Gongxi itu selamat ya. Gongxi. Saya ganti halaman. Ada pertanyaan di luar dari bahan kita. Imu. Ini teman-teman mungkin kalau yang sudah mulai hafal huruf Mandarin akan berasa harusnya ini kemarin kita berbahas kan gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang dia fungsinya bukan partikel ya, bukan te. Di sini dia harus baca ti yang artinya tanah. Oke. Kalau dia berfungsi sebagai partikel. Persis hurufnya sama, tapi ya teman-teman bisa lihat posisi dia, fungsinya dia juga berbeda ya. Oke, kalau di sini dia benda, benar nggak? Tanah, lantai ya. Imu, sanfenti, mu ini ada titik ya teman-teman ya. Oke, takut nggak jelas. Imu, sanfenti ini satu istilah yang artinya daerah kekuasaan sendiri. Jadi itu melukiskan ruang lingkup yang sangat sempit, kepentingan pribadi maksudnya ya. Kalau teman-teman tanya saya, oh maksudnya kalau arti directnya kan nggak ada hubungan sama ada diri sendiri, nggak ada kata itu. Nah, jadi kalau kita artikan imu itu sebenarnya kata satuan untuk sawah, namanya imu. Teman-teman bisa lihat ya bentuknya. Kalau teman-teman ingat sawah itu adalah tian. Ini sawah. Bentuknya kayak sawah nggak petak-petak. Ya, ini ya. Nah, di bawahnya kan ada ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi mu ini adalah kata satuan untuk sebidang tanah sawah. Imu sanfenti. Sanfen ini adalah bilangan, maksudnya ukuran yang sangat-sangat kecil. Fen kalau teman-teman bisa tahu ada bisa sampai ipai, fen seperti itu. Dan ini ukuran yang sangat kecil. Jadi dari situ ketahuan, oh imu sanfenti, sebidang tanah dengan tanahnya sanfenti ya, tanahnya yang kecil banget, kayak udah 0,0 berapa gitu. Itu arti direct dari kata ini. Nah, tapi ini dipakai sehari-hari untuk istilah
daerah kekuasaan diri sendiri atau ruang lingkup yang sangat kecil. Mungkin saya boleh kasih contoh, 别想着一亩三分地，多为别人想，别想着. Jadi jangan hanya pikirin kepentingan diri sendiri, 多想别人, banyak pikirin orang lain juga gitu ya. Jadi itu kata-kata ya intinya jangan terlalu cuma mikirin kepentingan diri sendiri, tapi pikirin juga untuk kepentingan orang lain. Itu dipakai ya. Jadi kalau nanti ketemu kalimat, saya tulisin ya. 别只想, 想 itu berpikir. Kalau teman-teman masih ingat ya. Dulu 想 bisa artinya mau. Nah, di sini dia artinya berpikir. 别想着. Kadang-kadang orang tambahin 自己, kadang-kadang enggak. Ya, tapi ini sudah pasti 一亩三分地 itu tanah kekuasaan diri sendiri. 别想着一亩三分地. Mungkin teman-teman bilang, 老师不要用上那么长, boleh nggak ya? 一亩三分地 saya ganti dengan 自己. 别想着自己, boleh nggak? Maksudnya jangan pikirin cuman diri sendiri gitu ya. Boleh sih, cuma ini kayak ada satu istilah lah yang teman-teman bisa pakai dan memang advance ya. 别只, 只 ini hanya only. Ya, only, 想 itu berpikir. 这 ini berlangsung ya, kalau teman-teman masih ingat ya. 一亩三分地, koma. 多为别人, 多为别人, orang lain ya. Banyak demi, 为 ini demi, 多 kita udah belajar, 多为别人想. Banyak berpikir untuk kepentingan orang lain juga gitu maksudnya. Misalnya orang nasihatin orang tersebut, 别只想着一亩三分地，多为别人想. Siangnya ketinggalan pinnya. Ya, banyak juga berpikir untuk kepentingan orang lain. Ini satu kata yang bagus, ya benar ya. Karena kita semua sebenarnya berhubungan ya. Begitu kita pikirin kepentingan orang lain, pasti kepentingan kita ikut bisa terpenuhi ya. Mungkin teman-teman banyak contoh di kehidupan sehari-hari ya. Silakan mau di screenshot. Saya lanjut, ada satu lagi pertanyaan dari bahan di luar materi. 耳濡目染, 应该是染不是然. Saya tulisin ya. Yang ditulis ke saya 然, 然后的然. 我知道的是染, 第三声的染. Nanti saya tulis. Oke, silakan sudah di screenshot. Halo Ma. 好了 ，OK， 好的。Iya, sebentar, ada yang komen. Mi, oke, Mi mungkin apa ini memang Mi namanya atau lupa ganti nama. Jangan egois, iya benar, jangan egois. Jadi jangan pikirin cuma kepentingan diri sendiri. 一亩三分地. Tadi yang saya bilang daerah kekuasaan diri sendiri. Nah, ini kebetulan saya ingat ya. Misalnya teman-teman bilang, 老师我住在 Kokas, misalnya ya, saya tinggal daerah Kokas. Nah, Kokas itu daerah kekuasaan saya. Maksudnya, ya kan sering kita ngomong gitu ya. Nah, kita boleh bilang, oh, Kokas 是我的一亩三分地. Jadi boleh dipakai begitu. Artinya, Kokas itu ruang lingkup di samping-sampingnya itu teman-teman kuasai gitu ya. Paham, misalnya daerah yang banyak makanan di mana dan segala macam. Contoh. 所以可以这么说. Karena 一亩三分地 itu artinya tanah milik sendiri gitu ya, tanah kekuasaan sendiri, ruang lingkup sendiri. 可以这么说, dipakai di sehari-hari ya, 一亩三分地. Dipakai lagi contoh, misalnya kita mau bilang pekerjaan orang tua kita itu sederhana ya, sederhana tapi bisa membesarkan kita 3 kakak beradik, contoh ya, maksudnya walaupun papa kita pekerjaannya bukan yang berbisnis gede-gedean gitu ya, nah ini boleh dipakai. 我爸爸的工作一亩三分地，但是呢能把我们3兄弟养大.
ya, tapi bisa menggedein kita 3 orang kakak beradik. Woman san xiongdi contoh ya. Itu dipakai di hal yang lain yang tadi saya bilang ruang lingkup yang sempit yang kecil. Imo san fenti. Jadi nggak melulu negatif ya teman-teman. Kalau ini kan maksudnya teman-teman merasa oh menasihati orang jangan egois. Oke. 2 contoh yang tadi cukup ya. Jadi bisa dipakai di konteks-konteks yang lain. Oke, saya lanjut lagi tadi. 耳朵的耳，耳如耳如目。Yang tulis ke saya dia tulisnya ini, 然后的然. Tapi setahu saya ini peribahasanya 4 hurufnya adalah 然染染布的染，是这个染。Ini mu mata. Oke, 我们看一下 ini telinga, 耳朵的耳。如 ini adalah mencelupkan atau membasahi. Ya, kita lihat satu-satu. 有3点水，大家可以看。木 ，oke, saya mau tanya, 木是什么？ Kayaknya kita pernah belajar. 木，对吗？ Walaupun nggak di, oh ada 目前，对吗？啊，就是这个木 mata, yes, 木 mata. Ya, 很好，谢谢同学们ya yang sudah jawab. 木 mata, 染 ini artinya bisa untuk 染布 artinya mewarnai kain, mewarnai atau menular. 感染，感染就是这个染 tertular ya, menular. Dari satu-satu sebenarnya teman-teman juga udah mulai bisa menebak gitu ya, walaupun tidak tersambung satu sama lain. Jadi 耳如目染，耳如目染是kita begitu sering berdekatan dengan satu orang, misalnya teman-teman punya teman yang hobi masak. Nah, karena sering berdekatan sama dia, artinya sering interaksi sama dia, sering dengerin dia, lama-lama teman-teman akan bisa pintar masak. Itu maksudnya ya. Jadi dengan intensnya berinteraksi dengan orang-orang tertentu, teman-teman akan ikut terpengaruh. Ya, nah itu pengaruhnya antara yang bagus atau yang jelek gitu ya. Nah teman-teman bisa memutuskan sendiri mau ikut orang yang seperti apa gitu ya. Oke, mu kayu ya, 不一样的汉字 mu ya, oke. Ya bacanya sama teman-teman ya, cuma huruf Mandarinnya berbeda. Kalau ini kayu, kalau ini mata. Teman-teman bisa lihat ini kalau saya gambar, kan tadi 2 garis gitu ya, persis di kayak mata nggak? Kayak mata ya, ini mata. Kalau kayu seperti ini. Ya, bacanya sama, benar. Cuman huruf Mandarinnya berbeda. Oke, 耳濡目染, tadi yang saya bilang, yaitu teman-teman, misalnya contoh, teman-teman suka bahasa Mandarin, bergaulnya dengan semua guru-guru bahasa Mandarin. Saya rasa Mandarin teman-teman pasti akan meningkat, itu maksudnya ya. Oke. Saya kasih contoh ya. 比如说 gini aja. Yang guru Mandarin ya. 他的朋友都是汉语老师。Ini saya hapus. 汉语老师。日子久了. Baru masukin peribahasa ini ya. 耳濡目染. Ada 汉语水平. Saya pakai kosakata yang ada di modul kita ya, biar teman-teman sekalian bisa
punya kalimat yang berbeda. 他的汉语水平 teman-teman ada titik-titik di sini yang perlu saya tambahkan te. Kira-kira te-nya akan seperti apa? Oke, saya kasih dulu Hanyu Pinyin. Teman-teman nanti kasih tahu saya te-nya perlu diisi dengan te apa ya? 朋友都 ini kurang shi, 对不起. Ada kurang shi ya, saya tambahin 都是 都是汉语老师，日子久了。日子 itu kehidupan, 久 itu lama. Jadi 日子久了 itu maksudnya pelan-pelan, lama-lama dalam hari ke hari gitu ya. 耳朵的耳，耳濡目染。Oke. Rumuran yang tadi saya bilang berkaitan dengan siapa maka akan terkena dampak atau pengaruh siapa. 他的汉语水平渐渐, masih ingat 渐渐 artinya pelan-pelan dan ini ada prosesnya ya, 渐渐 dan ada proses 渐渐什么什么提高了. Apa itu 提高? 提高是什么? Meningkat, yes. 所以哪一个的呢? The yang mana, teman-teman? Sengaja saya kosongkan karena kita sudah belajar. Jadi kalau misalnya mau bikin kalimat ini, te-nya pakai te yang mana? 渐渐地提高了. Boleh dilihat lagi rumus yang saya kasih. Jangan sampai terbalik. Dianalisis dulu. 提高 meningkat. Meningkat itu adalah kata kerja. Meningkat itu kata kerja. Jadi adalah 图也的. 渐渐 itu pelan-pelan, kata sifat ya. Oke, 图也的. Ya, boleh lihat lagi rumus ya. Teman-teman lihat te yang ini belakangnya adalah kata kerja. Verb. 不是双人的. Teman-teman boleh lihat lagi catatannya ya. Nggak pakai te boleh? Boleh. Karena yang dulu saya jelasin di kelas, karena ini diulang boleh aja. Tapi kalau dipakai te lebih penekanan aja. 他的汉语水平渐渐地提高了. Kalau nggak pakai te, 他的汉语水平渐渐提高了 也可以. Karena ini diulang, te-nya sebenarnya boleh dihilangkan. Kalau pakai lebih emphasize ya, lebih penekanan. Dia bacanya juga enak, teman-teman bisa baca ya. 他的朋友都是汉语老师. Jadi teman-teman dia semuanya adalah guru bahasa Mandarin. 日子久了, lama-kelamaan karena dia di lingkungan yang semua orang tuh guru bahasa Mandarin ya lama-lama dia pasti terpengaruh gitu ya. Rumuran yang tadi kita bahas bahwa di mana lingkungan kita bergaul itulah pengaruh yang bisa membawa dampak kepada kita. Namanya rumuran. Dari telinga dengar, dari mata lihat ya. Jadi terwarnai, tertular gitu maksudnya ya. 他的汉语水平 level bahasa Mandarin dia pelan-pelan meningkat, 渐渐地提高了. Oke, 谢谢同学们ya. Ini pertanyaan untuk hari ini. 我们还有半个小时的时间就来谈一下中秋节好吗? Kita bahas sedikit 中秋节 kalau misalnya apa namanya? Keburu nanti kita bahas lirik lagu ya. Sudah tertunda beberapa minggu tapi nggak apa-apa. Teman-teman kan dapat juga ya teksnya dan artinya.
Halo Ma, kalau sudah saya lanjut lagi ke Jie. Ya, ada yang jawabnya 图也的, udah benar ya. Boleh buka catatan, boleh lihat lagi. Nggak apa-apa ya sambil review. Yang jawab 双人的 mungkin karena kebalik, ketukar ingatan formatnya ya. Oke, 好了。好了，OK，来，我们看一下中秋节。mungkin teman-teman sudah dapat banyak forwardan ya, jadi sudah tahu juga tulisannya. 中秋节快乐. Ditambahin 快乐 di depannya, teman-teman sudah tahu. Oh, kalau ucapan-ucapan biasanya pakai 快乐. 中秋节快乐. Ada juga mereka sebutnya 愉快. 周末愉快的愉快. Boleh nggak? Boleh. Menggembirakan, menyenangkan. 愉快. Ada orang nggak pakai 节 juga nggak apa-apa ya. 中秋快乐, 中秋愉快, 中秋节快乐, 中秋节愉快 都可以. Ini ucapan untuk Mid Autumn Festival ya. Salah satu acara yang sangat penting juga, nggak kalah pentingnya dengan Chunjie, dengan Imlek bagi orang-orang China ya. Mereka biasanya libur panjang, terus pulang kampung ya seperti kayak Imlek, terus berkumpul bersama keluarga. 吃月饼. 月饼 itu adalah kue bulan. 饼干的饼. 月 bulan. 饼 ini biskuit. 月饼 jadi kue bulan. Oke. Halah. Iya, kayak Lebaran di Indonesia betul. Cuman orang China itu berarti punya dua ya. Satu Chunjie, satu Zhongqiujie. Mereka pasti ngumpul keluarga. Nah, Zhongqiujie ini kayak tahun ini pas banget ya, nanti nyambung sama 10月1号. 10月1号adalah hari kemerdekaan negara China. Biasanya mereka libur banyak, bisa 2 mingguan. Kayaknya bisa nyambung liburnya ya. Jadi mereka libur panjang itu di 中秋节, terus di 国庆日. 国庆日 itu yang hari kemerdekaan. Mereka nanti ya tanggal 1 Oktober. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang nanti ya, kita udah bisa jalan-jalan. Kalau teman-teman mau merasakan suasana ya, misalnya, oh saya nggak bisa berangkat ke sana pas Imlek, karena di sini kita juga rayain contoh ya. Nah, teman-teman boleh memilih musim-musim kayak ini. Kayak 中秋节, 因为很漂亮. Benar-benar cantik banget karena di mana-mana itu 他们挂灯笼 ya, gantungin lampion segala macam. Terus ya berasa banget gitu ya tradisi budayanya seperti itu. Boleh pilih sekarang, itu yang pertama karena ada festival. Yang kedua musimnya enak. Ini udah masuk musim gugur ya. Maksudnya udah 秋天, jadi nggak terlalu panas. Kemarin yang panas banget Juli, itu panas banget. Makanya kalau teman-teman yang tahu, biasanya musim Juli itu liburan musim panas. Mereka nggak sekolah ya, karena terlalu panas. 所以不能上学，都是放假, biasanya libur ya. Oke, 月饼, kue bulan. Nah, sejarah 中秋节 sebenarnya mungkin teman-teman sering dengar ya. Kenapa sih identik banget dengan Dewi Bulan, terus ada kue bulan gitu ya. 同学们有没有听说过? Teman-teman sudah pernah dengar sejarahnya? Ini sudah. 中秋节快乐. 中秋节 ini sebenarnya 24 nama waktu ya, berdasarkan dari perputaran matahari. Nanti saya share dari internet, teman-teman bisa lihat kenapa ada maksudnya kenapa namanya Zhongqiu gitu ya, ada Qiu. Oke, nanti ya, nanti saya cariin, teman-teman bisa lihat. Saya cerita dulu ya sejarah dari Zhongqiujie yang kenapa identik sama Dewi Bulan. Ini kayak cerita dongeng, tapi ya itulah, ada yang percaya benar, ada yang bilang oh dongeng. Ya sudah, kita dengerin dan kita petik aja ya pengetahuan-pengetahuan dan juga
pembelajaran apa yang bisa dari cerita ini. Jadi, Jungqiujie itu identik dengan Chang'e Benyue. Chang'e itu adalah nama dari si Dewi Bulan ya, Chang'e. Cewek, makanya teman-teman bisa lihat sampingnya Nü Zipang ya. Chang'e Benyue. Chang'e Benyue. Ben ini artinya lari. Teman-teman kalau lihat gambar-gambar visual Dewi Bulannya kayak terbang gitu ya, terus berada di sekeliling si bulan, 嫦娥奔月啊，常常有这个说法，就是中秋节和嫦娥奔月有关，berhubungan dengan 嫦娥 ini nama Dewi Bulan ya, ini nama Dewi Bulan, 嫦娥奔月. Nah, diceritakan bahwa Chang'e ini suaminya namanya Hou Yi. Sorry. Hou Yi. Ini Hou Yi. Ini nama suami si Chang'e. Hou Yi ini pinter banget. Dia adalah pemanah yang sangat sakti lah ya. Begitu tarik panahnya pasti kena sasaran. Nggak pernah meleset. Hebat dan pintar banget. Jadi ahli pemanah yang sangat hebat. Namanya Hou Yi. Nah, di waktu itu Hou Yi kenapa sih terkenal banget? Karena zaman-zaman dulu sebenarnya kita di bumi ini katanya ada 10 matahari. 有10个太阳, 10 matahari ya. 10 个太阳. Ayo. Sebentar, saya geser dikit ya biar cukup. 10 太阳. Emang ada kaitannya ya sama Hou Yi? Ya, jadi sebenarnya 10 matahari ini mereka tuh bertugas giliran setiap hari satu keluar main gitu ya. Dari ceritanya maksudnya satu-satu keluar main. Jadi giliran pertama, anak pertama, terus kedua, matahari ketiga, dan seterusnya. Jadi giliran. Sehingga kehidupan di bumi ini bagus gitu ya. Maksudnya matahari cukup cuma satu. Nah, cuman ada suatu hari 10 matahari ini berasa kenapa sih kita masih giliran gitu ya keluarnya. Ya sudahlah kita semua keluar bareng-bareng gitu ya. Jadi suatu hari mereka semua keluar bareng-bareng. Nah teman-teman bayangkan hari ini kita satu matahari ini lagi panas banget ya. Nggak tahu kalau teman-teman di tempat lain. Tapi kalau di BSD ini udah 3 hari ini panas banget. Tapi nanti sorenya hujan. Nah satu matahari aja kita berasa lumayan panas. Teman-teman kebayang 10 kali lipat, 10 matahari keluar barengan. Nah, ini artinya mengakibatkan kehidupan masyarakat itu sangat panas, sawahnya tidak bisa ditanamin karena benar-benar panas banget gitu ya. Ya panasnya luar biasa. Teman-teman bisa bayangin 10 kali lipat dari yang sekarang. Akhirnya Lao Paising itu masyarakat ya mengeluh, aduh gimana ya, kayaknya ini bencana yang ya ibaratnya nggak bagus. Nah, Hou Yi begitu dengar begitu, dia ya dengan apa ya, dia kepeduliannya dia merasa dia perlu menyelamatkan rakyat ya, masyarakat. Akhirnya dia pergi untuk sheri itu memanah. Tadi saya bilang dia tukang panah yang hebat banget ya. Sheri ini adalah tayang. Jadi nanti kalau teman-teman belajar sejarah ada namanya Hou Yi sheri. She ini memanah. Ri adalah matahari ya. Hou Yi she ri. Jadi begitu dia tarik panahnya ya satu-satu bisa dia panahkan dan tepat sasaran. Dia panah 9 matahari udah jatuh gitu ya. Tinggal satu matahari. Nah, tinggal satu matahari itu akhirnya berjanji sama Hou Yi untuk benar-benar menjaga kehidupan di bumi, tidak sembarangan, tidak seperti 9 matahari lainnya yang merasa ya sudahlah mau keluar bareng seenaknya gitu ya, karena nggak memikirkan efek ke si bumi begitu mereka keluar bareng. Nah, akhirnya sisa satu seperti yang ada di kita sekarang ya. Kita di sini cuma ada satu matahari sampai sekarang. Nah, karena si Hou Yi menyelamatkan
rakyat gitu ya, artinya menyelamatkan rakyat dari bencana kepanasan yang benar-benar dahsyat. Artinya Wang Muniang dia kasih Hou pil ya, Pulau Yao itu pil yang tidak akan tua gitu katanya ya. Jadi begitu, Yao ini obat. Kan kalau teman-teman nonton film-film dulu gitu ya, banyak orang mencari pil atau obat yang dimakan itu nggak akan tua, malah kalau bisa jadi dewa gitu ya. Pernah nonton film-film seperti itu? Nah, dikisahkan bahwa karena dia berhasil menyelamatkan rakyat manusia gitu ya, umat manusia, maka dikasih hadiah namanya Pulau Yao. Pulau Yao ini cuma satu gitu, cuma satu. Kata yang memberikan itu ada ratu dari kerajaan di kayangan gitu ya, di langit. Dia bilang bahwa kalau obat ini dimakan itu bisa langsung 升天就是飞到天上ya, terbang ke atas langit dan jadi dewa lah kita sebut ya. Nah, si Hou merasa kan cuma satu. Nah, kalau dia makan berarti dia doang yang pergi ke langit gitu ya, jadi dewa, istrinya tetap di bumi. Nah, kalau dia kasih istrinya sama, istrinya yang naik ke langit, dianya di bumi. Jadi terpisah, benar nggak? Sedangkan mereka saling mencintai. Jadi dia berpikir, ya sudah kalau cuma satu, ya udah saya nggak makan, istri saya nggak makan, saya simpan aja gitu. Nah, begitu Hou berpikir begitu, dia kasih istrinya untuk simpan. Istrinya namanya Chang'e. Jadi dia kasih istrinya simpan. Nah, istrinya simpan, ternyata obat ini diketahui sama temannya si Hou namanya Peng Meng. Peng Meng ini juga pemanah gitu ya, juga pinter gitu ya. Cuma Hou mungkin lebih pintar dari dia sedikit, dan Hou punya sejarah yaitu bisa memanah matahari gitu ya. Nah, dia mungkin ada sedikit iri hati segala macam, dan ya namanya orang kayak tadi saya bahas, teman-teman pernah ya dengar cerita semua orang cari obat yang bisa bikin kita tidak tua dan tidak meninggal dan bisa hidup selamanya. Nah, sama temannya si Hou ini mencari obat ini dan dia tahu Hou punya satu. Nah, dia udah mulai bikin rencana lah ya mau curi obat ini segala macam. Nah, pas si Hou bawa, kan Hou ini dia karena pintar mana, dia buka kayak tempat kursus ya, kalau kita bilang tempat belajar, tempat sekolah mana. Nah, suatu saat dia bawa nih murid-muridnya pergi untuk memanah dan pulangnya besok gitu ya. Nah, berarti Hou lagi nggak di rumah. Nah, Peng Meng ini kan temannya itu udah rencana, oke, pas banget nih Hou nggak di rumah. Jadi ya udah saya mau ambil obat ini pas Hou nggak di rumah. Begitu dia datang ke rumah Hou, tinggal istrinya, adanya Chang'e. Nah, dia minta sama Chang'e, Chang'e-nya nggak kasih gitu ya. Chang'e merasa kok kayaknya kamu punya hati itu nggak benar gitu ya, ada keserakahan. Ya ini ibaratnya semua manusia pengen gitu ya obat yang bisa bikin kita tidak tua gitu. Nah, akhirnya si Chang'e merasa, oke, kalau daripada obat ini, obat tidak tua ini, tidak akan tua ini jatuh ke tangan yang tidak benar, mendingan saya yang telan aja. Akhirnya Chang'e telan obat itu dan benar-benar ya udah berubah ya, badannya ringan dan terbangnya ke langit. Nah, kenapa dia nggak jadi terbang ke langit jadi dewa, terbangnya ke bulan? Bulan itu adalah jaraknya paling dekat dengan bumi, benar nggak? Karena dia berpikir, oke, ya udahlah karena saya sudah telan obat ini ya saya bisa terbang, tapi dia nggak mau terbang jauh dari bumi ya, dari karena ada si suaminya Hou gitu. Jadi dia terbangnya cuma sampai ke bulan supaya bisa paling dekat dengan bumi dan bisa lihat Hou. Ceritanya seperti itu. Jadi kenapa kok kita jadi menjadikan tradisi makan kue bulan? Terus kalau di China itu mereka biasanya ya makan kue bulan, terus pokoknya kayak pesta gitu ya, minuman, tapi di tempat terbuka, jadi bisa sambil lihat bulan. Kenapa? Jadi sambil berdoa, sambil ya kita bilang sembahyang segala macam, karena mengingat kebaikan hatinya dari Chang'e yang maksudnya ya udahlah daripada obat ini jatuh ke tangan orang jahat, mendingan saya makan. Jadi pengorbanan Chang'e ya, padahal kan dia juga harusnya tidak mau berpisah sama suaminya. Cuman demi itu ya sudah dia akhirnya cuma berdiam di bumi, di bulan, yang teman-teman mungkin ada belajar ya bahwa bulan itu nggak ada apa-apa kan ya, gersang, terus hencimo, maksudnya kesepian sendirian. Tapi ya nggak apa-apa demi dia bisa deket dengan si bumi, bisa lihat Hou. Nah Hou begitu tahu,
untuk mengingat istrinya yang tercinta, ya sudah makan kue bulan gitu ya, sambil bisa melihat bulan purnama. Kayak malam ini pasti bulan purnama kecuali mendung ya teman-teman ya. Nah bisa lihat bulan, ibaratnya ya kayak ketemu sama istrinya. Itu seperti cerita dongeng tentang si Jungqiu Jie. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya seperti itu. Jadi itu yang jadi sejarah kenapa kita makan kue bulan sambil melihat bulan gitu ya. Artinya mengingat bahwa wah, Chang'e pengorbanannya luar biasa gitu ya. Walaupun dia mencintai suaminya ya, tapi dia demi berpikir ya udah supaya masyarakat nggak kena dampak jahat dari orang jahat, ya sudahlah biarlah saya berkorban. Makanya dia cuma di bulan doang, dia tidak naik ke langit ya. Oke, itu cerita tentang Jungqiu Jie. Saya rasa cukup ya. Saya lihat ada banyak yang tanya ya. Oke, perbedaan Zhi sama Taiyang. Oke, Taiyang ini dia bisa berdiri sendiri. Teman-teman ada beberapa kata begitu ya, kayak tadi mu sama yanjing ya. Dulu saya pernah jelasin kayaknya mu sama yanjing. Taiyang ini bisa berdiri sendiri. Misalnya orang bilang matahari apa? Taiyang. Tapi kalau misalnya kita bilang memanah matahari, ini dia punya istilah khusus shezhi seperti itu. Artinya memanah matahari. Boleh nggak langsung saya ganti shetayang? Kei. Tapi zhi ya sendiri dia nggak bisa berdiri gitu ya, kecuali dia gabung sama yang lain. Atau zhi yang teman-teman kenal, dia bisa jadi misalnya 今天是几号? Hari ini tanggal 21, berarti 21 日, boleh 21 日, jadi tanggal. Dan ini adalah bahasa tulisan. Biasanya kita bilang 21 号. Ya, lebih bahasa ngomong itu adalah hao. Seperti itu. Jadi Ibu Cindra ya, perbedaan zhi sama taiyang persis yang dulu saya bilang taiyang itu dia bisa berdiri sendiri. Si zhi perlu huruf-huruf lain untuk bisa menjadikan dia kosakata. Atau dia bisa berdiri sendiri cuman kayak gini. 21 zhi, tanggal 21 seperti itu. Oke, ini khusus cerita untuk Jungqiu Jie ya. Jadi semoga teman-teman bisa tahu oh ternyata ada ceritanya ya. Oke. Kelinci di Chang'e itu karena menurut cerita di bulan itu sepi ya. Tadi saya bilang sepi, cuma ada si kelinci yang lagi tumbuk obat. 这个我不知道是真的还是假的. Maksudnya ini saya nggak tahu benaran apa cuma dongeng karena saya belum pernah ke bulan juga. Nah, menurut cerita kenapa ada kelincinya? Karena di bulan itu saking sepinya cuma ada si kelinci dari tumbuk obat. Jadi si Chang'e benar-benar kesepian ya. Setiap hari cuma dengarnya bunyi itu doang. Seperti itu ya. Oke, 好，不客气. Semoga ceritanya bisa memberikan kita beberapa pembelajaran juga dan kita jadi kenal oh ada sejarahnya kenapa sih makan kue bulan gitu ya. Kenapa bulat? Karena 团圆，团圆 itu artinya bersatu, berkumpul bersama keluarga. 团圆. Oke, 我们还有时间吗？看一下。Oh, tinggal 5 menit. 好的。Ya, 不老药 atau 长生不老药也可以呀，长生不老药，长生不老 ini nggak akan tua. 我觉得应该没有吧，没有这种药。Di sekarang ini harusnya nggak ada obat seperti ini ya. Tua itu adalah proses alami teman-teman ya. 长生不老，长生不老 ini bisa hidup selama-lamanya dan tidak tua. Teman-teman kalau suka nonton film bisa sering dengar istilah 长生不老. Ada 5 menit. Mungkin saya boleh kasih puisi yang sangat terkenal di saat Jungqiu Jie. Boleh ya? Sambil teman-teman lihat arti dari puisi ini menurut saya bagus. Oke, 我先写一下, saya tulis dulu 长生不老. Sudah? 长生不老 ini kekal abadi, tidak akan meninggal, tidak akan tua. Oke, tidak akan tua, tidak akan meninggal ya. 长生不老. Ini sudah, baru saya ganti halaman aja ya, biar lebih enak. Jadi nanti satu halaman full tentang
puisi tentang 中秋节，好了吗？好了 ，OK，人有 Kalau teman-teman suka lagu Teng Lijun, ini lagu dinyanyikan sama dia ya. 人有悲欢离合，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。阴晴圆，阴晴圆缺此是古难全。OK，此事古难全。千里共婵娟。哦，等一下，等一下。但愿人长久。Satu lagi baru ini ya. 但愿人长久 kita pernah bahas。但愿是什么意思？Ayo di modul boleh dibuka juga ya. 但愿人长久千里共婵娟。lagu topnya 月亮代表我的心，对，是邓丽君的歌。人有悲欢离合，月有阴，ini 有nya 3 ya， 晴圆缺。Dua dulu di atas, saya jelasin dulu ya. Oke, 人有悲欢离合，悲 itu artinya bersedih, 欢 artinya 欢喜 bergembira, 离 berpisah, 合 berkumpul. Jadi kalau teman-teman mau bilang di hidup ini ada sedih, ada senang, ada berkumpul, pasti ada berpisah. Mungkin kita ada istilah ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ini namanya. Jadi artinya semua hal di dunia ini tidak kekal ya teman-teman ya. Hari ini kayak gini, nanti besok udah berubah. Jadi 人有悲欢离合, manusia itu ada suka duka, ada bertemu, ada berpisah. 月有阴晴圆缺, seperti bulan, 月 itu bulan ya, ada 有 in adalah mendung, in itu mendung, 晴 adalah cerah. Incing, jadi kalau teman-teman kayak hari ini kalau kita cerah kita bisa lihat bulan purnama benar-benar bagus banget. Tapi begitu mendung samar-samar ya, nggak jelas. Itu maksudnya. Jadi ya kadang semua hal itu berubah gitu ya. Yuan cue, yuan adalah bulat, cue adalah kekurangan. Cue ini kekurangan maksudnya apa? Kadang-kadang maksudnya bulan purnama. Nanti pelan-pelan kan dia sebenarnya bumi yang berputar ya. Nah, lama-lama nanti kan dia ada bulan sabit seperti itu, namanya yuan xue. Jadi bulan itu juga tidak selalu purnama ya, ada kadang mendung, ada kadang cerah, ada kadang bulat, ada kadang bentuknya cuma sabit, ada kadang bentuknya cuma sedikit seperti itu ya, namanya yue you yin qing yuan xue. 此事古难全，此事古难全 artinya apa? 此 itu artinya ini. Benar nggak? 如此 ini. Masih ingat ya? 此事 adalah hal. Jadi
Sebenarnya dari zaman-zaman purba, zaman-zaman dulu, kita semua berharap semua hal itu sempurna, seperti yang kita harapin. Tapi kenyataannya adalah semua hal itu tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapin. Kita cuma bisa berusaha melakukan yang terbaik ya. Jadi, 此是古 ini adalah kutai dari zaman kuno. Nan sulit kalau teman-teman masih ingat. 全 十美 还记得吗？全 ini artinya perfect, seluruh. 全家的全. Kalau teman-teman masih ingat kosakata yang saya kasih ya, 十全十美. Jadi memang yang tadi saya bilang ya, dari dulu sampai sekarang kita memang berharap semua hal bisa perfect sesuai impian kita, tapi memang tidak semua hal bisa sesuai impian kita. Yang terjadi adalah yang terbaik, itu aja, supaya kita lebih ikhlas ya. 此事古难全. Nah, yang di bawah ini bagus ya. Tadi juga ada yang kirim ke saya. Makanya saya pikir oke, ini ucapan saya buat teman-teman semua ya. 但愿 但愿 itu semoga. Teman-teman boleh buka modul kita ya. 人 orang, 长久. 长久 itu adalah kekal abadi. Ini kekal abadi. Kekal abadi itu maksudnya sehat, bahagia. Jadi berharap orang-orang itu bisa kekal abadi. 千里共婵娟. Saya kasih dulu pinnya. 千里共婵娟. 千里共婵娟. 婵娟 ini adalah sesuatu yang indah. Di sini sesuatu yang indah ini melambangkan 月亮, bulan. 月亮 adalah bulan ya. Oke, nah 千里 itu artinya di tempat-tempat jauh. Teman-teman masih ingat jarak yang jauh. Kita ada beberapa kali belajar 千里. Jarak yang jauh. Kung ini artinya sama-sama merasakan. Sharing bareng-bareng, sama-sama merasakan. Maksudnya apa? Misalnya contoh, 班长在巴厘岛, 班长 di Bali, saya di BSD ya. Teman-teman ada di Jakarta, ada yang di kota lain yang mungkin saya nggak bisa sebut. Atau mungkin ya di mana ya, kita semua mungkin hari ini nggak bisa berkumpul. Nah, 千里共婵娟 artinya walaupun kita semua jarak-jaraknya jauh-jauh, ada yang di Bandung segala macam, kung sama-sama bisa merasakan malam ini, malam bulan purnama, di mana kita sama-sama menikmati bulan yang sama. Nah, saya berharap ya orang itu bisa changjiu, bisa kekal abadi, artinya sehat, bahagia, terus berkelimpahan, itu maksudnya. Jadi 但愿人长久，千里共婵娟 artinya ya semoga kita semua sehat-sehat selalu walaupun tidak bisa bertemu, saling mengucapkan kata ucapan dari jauh itu ya. Jadi ini puisi bagus banget ya. 人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全. Jadi menasihati kita bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Tapi sempurna itu memang kadang-kadang jauh dari harapan. Perpisahan selalu ada karena ada pertemuan ya. Ada suka dan duka. Tapi kita semua berharap walaupun kita dipisahkan oleh jarak, kita semua sehat-sehat dan berkelimpahan. Oke, ini hadiah saya buat teman-teman semua. Pas banget hari ini Jungqiujie ya. Oke, judul lagu ya. Judul lagu kayaknya 但愿人长久, benar nggak? Saya agak susah menghafal judul lagu. Teman-teman boleh bantu saya, ini lagu Teresa Teng juga ya. 对吗？是但愿人长久. Ya. Ya, 水调歌头 ini adalah sebenarnya ini puisi dibikin sama Su Dongbo. Su Dongbo cuma diambil sama Teresa terus dinyanyikan gitu ya. Makanya saya suka lagu ini karena puisi gitu ya, bagus. Oke, 不客气，同学们，谢谢班长，祝大家中秋节快乐，身体健康，阖家团圆，拜拜。谢谢老师，老师再见，拜拜。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，拜拜，老师，谢谢，节快乐。谢谢。